Ya, ibu yang paling baik dalam Quran siapa? Ibunya Nabi Isa, Siti Maryam, single parent tapi mampu membesarkan anaknya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak contoh-contoh yang kontras. Termasuk yang kita bisa bicarakan hari ini adalah tentang kisah Siti Asia. Siti Asia ini adalah istrinya Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Fir'aun itu sebuah rezim. Fir'aun itu yang paling panjang diceritakan dalam Quran itu Fir'aun yang ke-12. Karena Fir'aun itu kan ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke-12. Sama kita juga di Indonesia kan ada Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang sebetulnya, tetapi nama sebuah rezim. Nah, rezim Fir'aun ini pas sampai kepada Fir'aun yang ke-12 itulah yang berhadapan dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan Fir'aun ini dikisahkan dalam banyak surah. Tapi cuplikan kisah itu yang kita akan angkat pada kesempatan ini ialah istrinya Fir'aun. Kenapa istrinya Fir'aun ini dijadikan semacam contoh ya dalam Al-Quran bahwa orang yang paling beriman, contoh orang yang paling beriman dalam Al-Quran ialah istrinya Fir'aun. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan bagi seorang yang paling beriman dalam Al-Quran ialah istrinya Fir'aun. Kenapa istrinya Fir'aun mendapatkan predikat contoh orang yang paling beriman? Karena dia sudah mampu mempersamakan, menerima secara saksama antara Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa, mari kita lihat. Nabi Musa ini adalah contoh seorang yang sangat beriman. Dan juga kemudian itu menjadi musuh bebuyutannya Fir'aun ya kan. Begitu bencinya Fir'aun terhadap Nabi Musa, semua perempuan hamil itu dibunuh. Karena ahli nujumnya mengatakan, ya mulia Fir'aun, ini ada yang akan mengambil alih kepemimpinannya. Ada yang mengambil alih kekuasaannya. Siapa itu? Sekarang sedang dalam kandungan. Diinstruksikan semua perempuan hamil itu dibunuh. Panggil, bagaimana lolos? Lolos ya mulia. Sekarang ini sudah jadi bayi. Semua bayi-bayi laki-laki itu dibunuh. Satu-satunya bayi yang lolos pada waktu itu. Ya ini juga ada keajaibannya Nabi Musa. Ketika perempuan hamil dibunuh, ibunya sudah hamil 8 bulan tapi nggak kelihatan ada kehamilan. Jadi nggak ada yang percaya kalau itu adalah hamil. Nah, ketika dia dalam keadaan bayi. Nah, Nabi Musa kecil yang baru lahir ini datang sweeping. Ya, semua bayi itu akan dibunuh kalau itu bayinya laki-laki. Nah, ibunya Nabi Musa sedang membakar roti kan. Open pembakaran roti itu lebih baik aku yang membunuh anakku daripada algojo ya kan. Jadi bayinya itu dimasukkan ke dalam oven pembakaran roti, baru ditutup. Algojo datang, semua lubang-lubang dicari, nggak ada bayi lagi. Satu-satunya lubang yang tidak bisa dibuka hanya oven itu. Oven pembakaran roti yang menyala-nyala apinya kan, nggak mungkin kan ada kehidupan di situ. Begitu algojonya pergi, dibuka, ternyata nggak ada lecet sedikit pun. Itu keajaiban yang kedua. Tapi tidak sampai di situ. Lolos. Anak itu sedang jadi bayi. Pokoknya Fir'aun menginstruksikan seluruh algojonya, cari sampai dapat bayi itu. Kata ibunya Nabi Musa ya kan, lebih baik aku tidak tega menyaksikan anak saya dibunuh di depan mata saya sendiri. Dibikinkan kotak segi 4 kecil, dialirkan ke Sungai Nil. Ya, saya tidak ingin mati di depan mata saya sendiri. Anehnya setelah kotak yang segi 4 itu dibuat, dilepas, bukannya hanyut dari hulu ke hilir ya kan, tapi melawan arus. Kotak ajaib berisi bayi ini melawan arus dan berputar-putar di belakang istananya Fir'aun. Pagi-pagi istrinya Fir'aun mandi di Sungai Nil. Loh, ada kotak yang mendekati aku. Begitu dibuka ternyata isinya bayi. Lari dibawa ke papa.
ini bukankah selama ini kita mendambakan bayi?